Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berbahagia sekali saya bersama dengan Bu Ledia Hanifah. Selamat datang di Surabaya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sudah disambut sama hujan. Alhamdulillah. Iya, jadi ini pas karena Bu Ledia Hanifah ini Komisi 10, jadi dari fraksi PKS, dan ada konten Ibu yang di YouTube itu yang jelasin tentang KIP kuliah gitu. Nah, ini pas juga karena kalau saya di Surabaya ketemu dengan ada calon mahasiswa atau mungkin ada mahasiswa yang lagi menjalani semester 1, semester 2 itu nanyain tentang KIP kuliah karena mereka gimana sih caranya untuk mendapatkan KIP kuliah. Nah, di Surabaya itu, Bu, sebenarnya bantuan beasiswa kuliah itu sudah ada. Cuman memang lebih banyak diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya plus yang ada di Universitas Trunojoyo di Bangkalan. Tapi masih banyak mereka yang pengen kuliah tapi punya keterbatasan ekonomi tapi nggak masuk di PTN gitu. Nah, KTP-nya mesti Surabaya. KTP-nya Surabaya, gitu. Ini gimana nih? Saya juga pengen kuliah tapi saya daftar SBMPTN nggak masuk gitu ya, sehingga kalau masuk ke swasta pembiayaannya berat. Tapi di satu sisi kan ada program KIP kuliah itu, Bu. Jadi alhamdulillah kita bersama dengan Bu Ledia Hanifah dari fraksi PKS Komisi 10 yang membidangi tentang salah satunya adalah pendidikan. Gimana, Bu, kalau misalkan ada anak yang pengen dapat KIP kuliah seperti itu? Jadi pertama yang harus diketahui, KIP kuliah itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu adalah satu program nasional sifatnya. Jadi karena dia programnya bersifat nasional, maka berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Buat siapa? Buat semua anak Indonesia yang orang tuanya penghasilannya di bawah 4 juta rupiah. Sekali lagi, yang orang tuanya penghasilannya di bawah 4 juta rupiah. Biasanya sih mereka masuk dalam DTKS. Oh ya. Tapi kan DTKS ini nggak selalu diperbaharui ya. Nah, jadi persoalannya itu nyangkutnya nanti di situ. Tapi kita tahu bahwa setelah COVID banyak orang tua yang terdampak. Nah, jadi sebetulnya bisa dimulai dari SMA atau SMK yang di data pokok pendidikannya, Dapodiknya itu sudah sejak awal diberitahukan kepada pihak sekolah untuk kemudian Dapodiknya diperbaharui bahwa penghasilan orang tua itu di bawah 4 juta. Nah, kemudian jalurnya KIP kuliah ini, KIP kuliah itu hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang kuliah di tahun tersebut. Jadi yang baru masuk, bukan yang ongoing. Jadi nggak bisa yang udah 1 tahun, semester 2 gitu udah nggak bisa, semester 3 gitu nggak bisa, harus dari yang baru mau kuliah. Nah, baru mau kuliah ini dia boleh lulusan tahun tersebut atau 2 tahun sebelumnya. Misalnya 2023 nih, jadi lulusan 2022, 2021 masih boleh gitu. Dan ada batas usia ya 25 kalau saya tidak salah. Nah, jadi ini bagian yang perlu diketahui juga. Kemudian kalau nanti dapat IPK-nya nggak boleh kurang dari 3,2. Nah, jadi tentu ya, masa udah dapat beasiswa terus santai-santai kan nggak pantas ya. Dapat beasiswa itu pakai uang negara yang dibayar pajak sama orang-orang Indonesia, ya harus berjuang dong gitu kan. Nah, prosesnya gimana? Ada dua cara. Pertama yang reguler. Reguler ini kalau 2023 setahu saya sudah lewat, karena di sekitar bulan Januari itu ada pendaftaran untuk siswa kelas 12 SMA atau SMK dari sekolahnya, tapi jadi dari lewat sekolahnya didaftarkan dengan syarat-syarat tertentu ya, masuk DTKS, terus kemudian dia berprestasi gitu ya, kayak gitu-gitu lah ya pokoknya. Nah, kalau dia nanti diterima, diverifikasi dan diterima sebagai calon mahasiswa yang melalui jalur KIP kuliah, maka dia kuliah di mana saja itu bisa mengusulkan itu karena dia sudah terdaftar di pusat, di Dikbudnya sudah terdaftar.
Nah, cuma kan itu terbatas sekali. Jadi ya Mbak Reni, yang ini yang kalau masih kelas 12 itu kemarin udah bisa. Jadi rata-rata siklusnya tuh sekitar Desember Januari. Nah, yang di Berarti ketika sekolah kelas 12 ya? kelas 12. Jadi lulusnya ya? dia belum tahu dia mau masuk di mana kan kuliahnya, iya, iya. tapi dia sudah terdaftar. Nah, sehingga kalau dia sudah terdaftar dan terverifikasi itu, maka dia bisa kuliah di mana saja, tapi pakai jalur KIP kuliah. Gitu. Apakah dia nanti mau ke negeri, mau dia nanti nggak diterima di swasta? Swasta bisa. Nah, yang kedua jalurnya yang reguler, artinya daftar ke kampus, terus kemudian ketika daftar ulang tuh udah langsung menyampaikan bagaimana mereka menyatakan bahwa mereka ingin dengan KIP kuliah. Berarti ketika sudah dinyatakan diterima. Oh, itu dulu ya, Aus. Aku juga. Jadi kalau udah diterima, baru dia. Berarti kampus punya membuka porsi secara juga. umum, jadi secara umum perguruan tinggi negeri punya kuota. Perguruan tinggi swasta ada, tapi nggak terlalu besar kuotanya, sehingga sebenarnya bisa untuk yang reguler ya. Yang reguler itu gitu. Jadi reguler, kalau ini reguler sebelum dan ini yang sudah masuk. Sudah masuk. Jadi dia sudah masuk. Nah, ini jadi bagian perhatian sih sebenarnya buat semua ya. Syaratnya sama ya, Bu? Sama, syaratnya sama. Syaratnya semua secara umum sama. Nah, yang seringkali apa ya, kalau terutama kalau buat kampus swasta ya, yang agak berat itu karena gini, karena dibayarkan SPP, UKT lah ya, kalau kita sebutnya UKT, SPP ya nama lainnya, itu tergantung dari akreditasi kampus. Oh ya. Jadi kalau akreditasi kampusnya baik ya, berarti kan kalau dulu namanya C, itu hanya 2.400.000 per semester. Sementara kampus-kampus swasta banyak yang udah 3 juta, 3,5 juta kan per semester, tapi dia akreditasinya masih C atau baik. Dengan demikian dia harus nombok, kampusnya yang harus nombok, bukan mahasiswanya. Mahasiswa nggak boleh ditarik sama sekali gitu. Nah, mahasiswa sendiri juga mendapatkan uang saku. Kalau KIP kuliah ya, mendapatkan uang saku yang dibayarkan per semester. Uang sakunya per semester ya? Per semester. Uang saku itu di setiap kota berbeda tergantung dengan biaya kemahalan hidupnya. Berarti ada standar biaya hidupnya dan dibayarkannya per 6 bulan dan masuk ke rekening siswa. Jadi kalau ke rekening mahasiswa ya, kalau itu masuk ke rekening kampus SPP, kalau ini masuk ke rekening mahasiswa. Nah, terus yang berikutnya adalah gini. Biasanya kalau kampus swasta itu tidak semua mau menerima itu karena dia harus bayar kan. Tapi kalau dia akreditasinya sudah B atau baik sekali, maka dia sampai 4 juta SPP-nya itu dibayarkan oleh pemerintah. Misalnya uang kuliahnya 3.800.000 bukan dibayarkan 4 juta, tetap 3.800.000. Tapi kalau 4.200.000 ya 200-nya tetap harus kampus yang nanggung gitu. Kampus ya. Kampus, bukan mahasiswanya. Nah, yang lebih enak kalau sudah akreditasi A atau unggul sampai 12 juta UKT-nya itu ditanggung sama pemerintah. Plafonnya sampai 12 juta sampai untuk 12 juta. A. Jadi ini dari masuk sampai lulus. Tapi lulusnya nggak boleh lebih dari 4 tahun lah ya. Kalau S1 gitu kan bilang, "Oh, kan sampai lulus saya 10 tahun loh ya." Nggak boleh. Jadi itu yang perlu diketahui supaya tetap, dan kalau nilainya nggak bagus bisa jadi dicabut gitu. Jadi, Bu, kalau gini Bu, biasanya ada anak ya, misalkan di Surabaya, dia SMP-nya itu dapat KIP, kemudian SMA-nya kan ngelanjut nih, dapat. Itu otomatis nggak nanti kalau pas lulus SMA dia otomatis akan terdaftar di KIP kuliah atau dia mesti daftar lagi? Yang kayak gini sepanjang gimana? pengetahuan saya sih harus daftar lagi. Harus daftar ya, lagi. Karena beberapa kali kejadian ya begitu pindah jenjang itu dia jadi hilang gitu namanya gitu. Karena kan sistem sekolah dengan sistem DTKS nggak nyambung. Nah, yang paling penting makanya buat kita tetap mendaftar. Cuma gini, kalau mau pakai KIP kuliah tuh nggak boleh daftar di terlalu banyak kampus ya. Karena kalau dia udah masuk, misalnya gini, masuk ke kampus A, dia udah daftar, terus takut nggak diterima, dia masuk ke daftar kampus B, mau pakai jalur KIP juga. Nih biasanya udah tertolak. Kalau di sini daftar pakai KIP, di sini KIP, itu bisa tertolak. Jadinya malah nggak bisa dapat KIP sama sekali. Nah, terus juga ada beberapa kampus yang gini, dia buka jalur 2, jalur umum sama jalur KIP. Jadi kalau yang jalur KIP itu mereka akan bantu verifikasi.
Kalau jalur umum ya nggak boleh minta keringanan gitu loh, karena udah tahu kan gitu. Nanti nggak bisa pakai KIP yang jalur Iya, iya, umum. iya, iya. Nah ini yang harus dipahami juga. Jadi calon mahasiswa itu harus tahu persis sebenarnya skemanya di masing-masing kampus tuh nggak sama gitu. Jadi jangan sampai nanti terus kagetan gitu loh, kok saya maunya pakai KIP, lah kenapa daftarnya di yang apa umum Iya, gitu. iya, Nah iya, yang iya. kayak gitu-gitu tuh Biasanya setiap kampus tuh ada, misalkan jalur kan macam-macam ya Bu, ada SNPTN, ada SBMPTN, walaupun 2023 Luar kayaknya negeri kan? negeri, kemudian ada juga yang mandiri. Itu nanti tergantung kampus kan, dia Iya. mau buka porsinya apakah boleh untuk KIP atau KIP enggak enggak, kan gitu iya, kan. betul. Artinya sebenarnya di jalur mandiri pun ada yang memberikan porsi untuk ada, KIP. tergantung dari kampus sekali lagi. Tergantung Karena kan kampus. kalau jalur mandiri biasanya UKT besar. Kalau di akreditasinya belum sampai A, itu berat. Kenapa kita dorong supaya berdasarkan akreditasi. Jadi selama ini fakultas kedokteran tuh agak susah untuk bisa dapat KIP kuliah, padahal banyak yang tidak mampu tapi pengen kuliah di kedokteran kan. Padahal mereka pinter gitu. Nah, karena biaya tinggi. Nah, makanya kemudian supaya bisa mengejar, kalau program studi ya, jadi akreditasinya bukan akreditasi perguruan tinggi, Oh, tapi program akreditasi studinya. program studi. Oh, iya. Itu begitu dia A atau unggul, maka dia sampai 12 juta tuh di cover gitu. Plafonnya sampai 12 Ambles juta. sampai 12 juta Artinya peluang SPP. untuk program studi kedokteran sebenarnya Ada, harusnya bisa gitu. Nah, tinggal tadi mau ngurus apa enggak gitu. ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya informasi ini untuk yang, kalau untuk yang 2023 ini sudah belum ya Bu? Nah, jadi gini, yang Ini sekarang kan bulan belum, Februari nanti nih Bu. paling cepat tuh pembukaan pendaftaran tuh baru Juli Agustus. Juli, gitu. Agustus. Ya, berarti dia sudah ada kelulusan, Ah. udah mulai penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, itu baru. Nah, bisa. berarti informasi ini pas nih Bu. Bulan Iya, Februari. sekarang bulan apa Februari? Februari Oh, iya, iya. masih ada kesempatan. Jadi kalau di Surabaya itu memang ada program-program tadi, tapi cuma memang ada keterbatasannya. Kebanyakan untuk perguruan tinggi negeri dan yang ada di Surabaya. Tapi kalau KIP ini kan mau di kampus mana aja kan bisa. Bisa. Bisa Nah, negeri, bisa swasta, tapi yang saya tahu harusnya sih di bawah Kementerian Agama juga ada. oh iya, iya, Cuma ada juga. saya nggak begitu paham karena saya mitranya dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Iya, Jadi iya, ya, iya, iya. Bu, yang tadi kalau syarat untuk masuk di TKS itu dia syarat ini ya, syarat yang memang harus dipenuhi ya. sebenarnya gini, karena DTKS itu kan juga banyak yang tidak masuk ya dalam DTKS. Jadi di beberapa kampus masih, di beberapa kondisi masih dimungkinkan kalau masih memungkinkan ada SKTM, tapi nggak SKTM. semua daerah kan pakai Oke. SKTM kan gitu. Ini yang kita akan coba dorong, saya di DPRD Kota Surabaya, untuk mereka yang ingin mengambil peluang ini ya, dan kita nanti akan dorong juga di pemerintah kota supaya warga yang tidak mampu yang ada di Kota Surabaya itu juga bisa masuk di DTKS sesuai dengan kriteria yang ada. Iya, betul. Jadi karena mereka nanti bisa dapat intervensi yang lain, tidak hanya beasiswa kan, untuk Iya, intervensi yang lain dia akan mendapatkan. Oke, jadi mungkin ada pesan ini Bu. Sebenarnya kan kalau pembiayaan ada banyak program ya dari kementerian, kemudian dari pemerintah daerah, dari Pemkot Surabaya gitu ya. Mungkin Bu Ledia bisa kasih pesan-pesan buat pelajar-pelajar kita ya, di samping nanti ngejar kesempatan beasiswa, tapi juga mungkin semangat berkompetisi, karena memang masuk untuk perguruan tinggi itu kan juga butuh kompetisi ya Bu. Mungkin kiat-kiat supaya nanti bisa tembus. Adik-adik, jadi gini, ada beasiswa kalau tidak ada kemauan belajar ya percuma. Jadi yang paling utama sebetulnya adalah kemauan untuk belajarnya. Ada beberapa kasus yang misalnya saya advokasi, udah masuk pakai KIP kuliah, tapi dia berhenti belum 1 tahun dengan alasan kuliah itu capek. Ya makan juga capek. Jadi coba kalau makan terus-terusan pasti capek. Karenanya apalagi kuliah. Makanya semua juga hidup tuh pasti ada capeknya. Yang paling penting kamu niatnya apa? Kan inginnya mendapat ilmu, dapat manfaatnya kan dari ilmu itu apalagi kalau nanti yang punya cita-cita tinggi,
ini harus diperjuangkan, nggak bisa datang begitu aja dari langit. Nah, sifat perjuangan itu sebetulnya kalau buat arek Surabaya udah biasa. Iya. Kan ini kota pahlawan, masa gitu kan, orang wani gitu kan. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting. Pelihara semangat itu. Kalau nggak bisa belajar sendiri karena misalnya kalau sendiri banyak godaan, ya udah bersama-sama dengan teman-teman, dan itu jadinya nanti kan saling mendorong supaya bisa saling menguatkan. Nah, juga kita perlu bisa mengukur diri kita sendiri, kita kenali minat dan bakat kita, kemana kita mau mengarahkan diri kita supaya nanti bisa jadi lebih pas gitu ya, optimal. Itulah di situ minat bakat kita, kemudian kita dapat belajar di tempat tersebut. Emang nggak akan persis seperti yang kita mau, pasti ada proses-prosesnya ya gitu ya, dan ini menjadi satu pengembangan yang lebih besar. Ya, jangan putus asa karena semua ada prosesnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa menjalani proses itu dengan sabar, dengan hasil yang baik dan optimal, dan insya Allah ilmunya berkah bermanfaat. Dan mudah-mudahan ya bisa, nanti kalian ada yang bisa jadi misalnya wakil ketua DPRD kayak Bu Reni gitu kan, atau mau jadi anggota DPR RI kayak Bu Ledia, atau mau ke DPR RI boleh, jadi menteri, mau jadi menteri, jadi presiden lah bisa gitu, karena memang itu ada prosesnya. Prosesnya itu yang harus kita tempuh dulu. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, insya Allah bisa. Ya, sip. Terima kasih ini Bu Ledia. Jadi buat anak-anak Surabaya kita mendapatkan informasi yang penting ya. Ini moga-moga bermanfaat informasi ini, utamanya buat para pelajar yang punya cita-cita menempuh pendidikan tinggi. Untuk mereka yang barangkali pengen langsung bekerja dari SMA, SMK juga dibolehkan juga, tapi yang mau menempuh perguruan tinggi, ini mungkin ada tips terkait dengan pembiayaan. Salah satunya adalah program KIP Kuliah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi mitra tugasnya Bu Ledia Hanifah Amalia. Lengkap ya Bu namanya? Komplit Panjang. ya, panjang gitu ya. Jadi sekali lagi matur nuwun Bu Ledia. Kita senang sekali bisa ketemu sama Ibu, dan saya manfaatkan waktunya karena informasinya banyak. Nanti ada link pendaftaran ya Bu ya dari kementerian ya? Biasanya ada linknya tidak pendaftar, biasanya lewat kampus saja. Jadi kita kampus mau kemana kita mendaftar. Biasanya yang belum pas kita mau daftar kita bisa tanya kampus itu menerima KIP atau enggak. Gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Nanti lebih lengkapnya nanti akan kita share di sini informasi-informasi lebih lengkapnya, atau mungkin ada kanal YouTube-nya Bu Ledia juga yang bisa diikuti, bisa disimak di sana. Moga-moga bermanfaat untuk arek-arek Surabaya. Buat Bu Ledia, terima kasih matur nuwun kedatangannya di Surabaya. Terima kasih. Kita minum dengan penutup Bu. Pakai stikannya Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.